Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik. Perkenalkan, saya Leli Mahmuda dari SD 1 Karangmalang, Kabupaten Kudus. Saya Ikhwan Jauhari, SPDI dari SD 2 Rahtau. Saya Ivan Ahmad Sofyan dari SD 4 Dubai. Selamat menyaksikan tugas demonstrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Bagaimana kabarnya Pak Ivan hari ini? Alhamdulillah hari ini saya kabar baik, sehat. Pak Iwan bagaimana? Saya juga alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Begini Pak Ivan, nanti kan Pak Ivan akan melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan coach nanti, Pak. Yaitu Bu siapa? Bu Leli, Pak. Iya. Nah, nanti pada saat kegiatan tersebut nanti saya akan menjadi supervisor dari Pak Ivan, ya. Nah, tugasnya supervisor itu nanti akan mengamati Pak Ivan ketika kegiatan coaching terjadi. Jadi nanti saya berada di samping Pak Ivan, ya. Pak. Nah, sebelum kegiatan coaching nanti dilaksanakan, saya punya beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, Pak Ivan itu sudah tahu tentang kompetensi intinya coaching? Gini Pak, jadi yang saya tahu dan yang sudah saya pelajari itu kompetensi coaching ada 3 Pak. Yang pertama itu apa Pak? Presence ya, terus kehadiran penuh. Yang kedua itu nanti saya juga akan mendengarkan aktif dari coaching nanti Pak. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu menggunakan pertanyaan yang berbobot Pak. Dari ketiga kompetensi tadi Pak, itu mana kompetensi yang ingin Pak Ivan kembangkan selanjutnya? Dari ketiga kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi, saya itu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak, karena saya itu biasanya kurang fokus, apalagi gini di jam-jam istirahat itu kan banyak anak-anak istirahat, banyak anak yang istilah Jawanya celemang-celemong gitu ya. Bahkan ada kendaraan lewat pun saya menjadi hilang fokus Pak. Seperti itu Pak. Jadi kurang fokus ya nanti. Jadi kalau saya fokus kan nanti saya bisa mendapatkan kata kunci dari percakapan kunci nanti Pak. Sehingga pertanyaan yang saya ajukan nanti itu bisa berbobot. Jadi selama ini tuh pertanyaan saya tuh mungkin kurang berbobot seperti itu Pak. Baik Pak Ivan. Jadi yang saya tangkap tadi itu Pak Ivan ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif ya. Pak. Jadi nanti saya sebagai supervisor nanti akan mengamati Pak Ivan terutama pada kompetensi mendengarkan aktif Pak. Kemudian yang kedua, apa yang Pak Ivan harapkan dari kegiatan coaching nanti? Sesuai dengan kekurangan saya tadi, saya berharap dari kegiatan observasi ini nanti, coaching ini nanti, saya berharap agar saya nanti bisa lebih fokus lagi Pak. Bisa fokus lagi dalam mendengarkan masalah yang dihadapi oleh coaching. Sehingga saya nanti bisa menemukan kata kunci yang diutarakan oleh coaching, dan saya nanti bisa mengarahkan atau bisa mengantarkan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut Pak. Baik Pak Ivan. Jadi kita sudah ada harapannya. Jadi untuk selanjutnya nanti kita langsung praktek ke coaching saja. Saya akan mengamati dari sini ya Pak. Pak. Siap Pak. Baik. Assalamualaikum Bu Leli, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Ivan. Alhamdulillah Pak Ivan, kabarnya tetap sehat ini, tetap semangat pagi ini ya Pak. Alhamdulillah. Karena TPP habis cair ya, pasti semangat lah. Saya juga sehat Bu, alhamdulillah. Bu Leli, di sini saya mendapatkan tugas untuk melakukan coaching dengan jenengan jadi bagaimana perasaan jenengan setelah mengetahui akan saya supervisi? Perasaannya ya tentunya mungkin ada ya sedikit kegugupan, itu pasti ada ya Pak. Di awal-awal pasti nantinya mikir nanti yang saya mau ucapkan apa ya, ini apa dulu ya, gitu.
Ya, seperti itu, Pak. Tapi setelah kita melakukannya pasti itu semua akan sirna. Jadi udah netral lagi. Ya, nggak usah takut lah Bu. Ini hanya Oke, hal-hal ya. biasa aja ya. Itu memang hal wajar kalau tiba-tiba di supervisi, tiba-tiba ada ini itu, kita pasti kaget dan was-was gitu. Jadi santai saja, jangan beranggapan bahwa saya itu jauh lebih kompeten dari jenengan. Oke, Jadi ya. sehingga membuat perasaan jenengan terhadap saya itu takut, jangan. Oh ya, kira-kira permasalahan apa yang Bu Leli dalam pembelajaran di kelas di saat ini itu apa permasalahannya? Oh ya, gini ya Pak. Permasalahan yang mungkin menjadi ganjalan saya selama ini ketika mengajar di kelas itu, saya merasa bahwa anak-anak itu jika saya berikan materi, kemudian materi atau teori di kelas, ya, itu mereka itu kurang bersemangat, gitu Pak. Ya, karena mungkin adalah sesuatu ya membuat mereka tidak bersemangat, kemudian mereka merasa tidak fokus, kemudian gaduh sendiri di dalam kelas, ya kan? Ya, mereka hanya ingin pembelajaran itu yang aktif di lapangan atau di luar kelas, Pak. Oh, gitu. Iya, karena setiap saya memberikan materi pasti mereka, "Halo Bu, apa Bu?" Nah, gitu. Jadi teori-teori atau materi yang saya berikan itu sebagai pemahaman mereka untuk kedepannya itu kurang ditangkap mereka. Oh gitu. Oke, Bu Leli, saya menangkap itu. Jadi apa yang ingin Bu Leli dapatkan dari ini? Yang saya ingin dapatkan tentunya saya ingin yang pertama mendapatkan jalan keluar ya Pak. Karena kan tidak terus menerus ya, ketika kita melakukan pembelajaran di kelas kan seperti itu terus kan mestinya bosan atau ada sesuatu yang kurang enak ya. Di anak pun juga kurang enaknya. Jadi selain jalan keluar itu permasalahan yang saya hadapi ini bisa terminimalisir begitu. Oh gitu. Mungkin dengan dengan masukan atau yang lainnya seperti itu. Oke Bu Leli, siap. Kalau boleh tahu Bu Leli, selama ini pembelajaran yang Bu Leli lakukan itu seperti apa? Yang saya lakukan mungkin ya kalau dilihat ya, saya melakukan hanya menggunakan buku teks dan LKS saja. Oh gitu, oke. Ya, saya hanya menggunakan satu sumber mungkin ya, karena itu karena yang saya pikir satu sumber dari buku, materi LKS dan lain-lain itu sudah sesuai dengan kurikulum dan yang sudah sesuai saya menyampaikannya kepada anak-anak gitu ya, sesuai materi mereka. Kemudian saya lebih mendominasi di kelas Pak, jadi mungkin anak hanya mendengarkan saya, kurang aktif ya, gitu Pak. Oh, dari hal itu mungkin kira-kira Bu Leli itu ingin mengamati yang bagian mana Bu dari hal itu? Bagaimana mengamati proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, kira-kira hal apa saja yang akan saya kembangkan nantinya. Oh gitu, oke. Terus bagaimana penilaian Bu Leli sendiri terhadap apa yang nanti kita kembangkan? Saya akan mengelola kelas dengan baik ya Pak tentunya. Saya menata kelas terlebih dahulu, kemudian dengan menggunakan media pembelajaran yang inovatif, kemudian berupa benda konkret tentunya, tidak menggunakan media buku lagi atau LKS, ya masih menggunakan tapi kita coba kreasikan dengan benda yang lebih konkret lagi ya. Jadi sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan, jadi mungkin anak itu bisa lebih tertarik. Itu mungkin yang akan saya kembangkan dulu Pak di situ. Oh gitu, oke Bu Leli, selamat mencoba dan semangat untuk berubah gitu Bu Leli. Iya. Oke. Ini Bu Leli dari supervisi tadi, dari coaching tadi, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap Bu Leli? Ya, silakan Pak. Bagaimana Pak? Jadi saya tadi mengamati Bu Leli itu sudah meningkatkan kompetensi profesionalnya. Misal di sini ya, Ibu Leli sudah mengelola kelas dengan baik, dengan menggunakan media pembelajaran. Jadi secara teori sudah
menggunakan TPACK tuh ya. Iya. Terus pembelajaran yang inovatif dengan benda yang konkret juga. Jika disesuaikan dengan materi serta sudah menggunakan teknologi seperti LCD, proyektor untuk mengajar. Jadi memang di era sekarang ini, di era abad 21 ini, sebagai guru kita harus mengandalkan TPACK, jadi teknologi, pedagogik, content, and knowledge gitu. Itu boleh. Ya, syukurlah Pak. Kalau memang kegiatan yang saya lakukan itu sudah seperti yang Bapak harapkan, karena memang kan semua butuh proses dan apa ya, menginovasinya itu juga butuh proses juga, perlahan-lahan Pak ya. Bu. Gitu. Jadi bagaimana perasaan Bu Leli setelah mendengar tadi? Perasaan saya ya tentunya juga senang nih Pak. Yang pertama senang, saya lega, saya sudah mendapatkan masukan yang bisa saya pakai, bisa saya pergunakan, bisa bermanfaat juga tentunya. Kalau menurut Bu Leli sendiri, Bu Leli bisa menilai diri Bu Leli sendiri di dalam kompetensi tadi bagaimana menurut Bu Leli? Ya, betul. Menilai diri sendiri dalam kompetensi ini itu dalam pembelajaran di kelas saya itu sudah bisa mengelola kelas dengan baik, Pak. Ya, yang pertama. Kemudian anak tidak gaduh lagi setelah saya mempraktekkan. Kemudian saya juga memanfaatkan media benda konkret tentunya yang membuat mereka antusias, ya kan? Dengan adanya benda konkret untuk menyampaikan materi, sehingga anak ini lebih cepat memahami materi yang saya sampaikan daripada ketika dulu saya hanya menggunakan satu media pembelajaran ya. Kemudian saya juga menggunakan LCD proyektor dengan harapan perhatian anak itu akan terpusat dan tertuju pada video yang saya tampilkan. Begitu, jadi tidak ada anak yang ngantuk atau hanya bicara di belakang. Gojek sendiri itu meminimalisir seperti itu. Oh, jadi gitu ya Bu ya. Tadi Bu Leli bilang seperti itu. Jadi menurut Bu Leli apa yang membuat Bu Leli bisa menilai seperti itu apa? Yang bisa membuat saya menilai seperti itu karena dengan apa yang sudah saya lakukan itu anak-anak menjadi tidak gaduh dan mereka itu bersemangat mengikuti pembelajaran saya Pak, karena saya sudah berinovasi tadi ya, sudah menggunakan LCD, media dan benda konkret, kemudian tidak hanya ceramah atau terfokus dengan saya saja. Namun gini Bu Leli, tadi saya melihat dari pembelajaran Bu Leli tadi sudah baik. Namun ada satu perhatian saya yang menyita saya itu ya. Ada salah satu siswa yang duduk di pojokan itu ya Bu Leli ya. Duduk di pojokan sehingga dia tidak bisa fokus untuk melihat layar LCD proyektor tersebut. Dia menurut saya ya, si anak itu tidak bisa menikmati pembelajaran melalui proyektor tadi Bu Leli. Seperti itu Bu Leli. Jadi karena mungkin memang posisi anaknya di pojok atau mungkin posisi layarnya yang kurang pas gitu Bu. Iya, terima kasih Pak yang sudah disampaikan tadi. Mungkin pada kesempatan lain waktu bisa saya perbaiki ya. Bu Leli. Karena memang kalau LCD itu kan memang terbatas ya Pak. Kalau tidak bisa langsung semuanya itu panjang lebarnya bisa memenuhi anak semua gitu ya. Nanti bisa kita atur lagi posisi duduknya supaya bisa terlihat semua ke LCD proyektornya dan bisa terfokus. Kita cari titik dan tempat yang bisa semua terimbas. Dari siap. Tadi Bu Leli sudah melakukan tadi sudah bagus. Jadi menurut Bu Leli kira-kira ada lagi enggak yang perlu ditambahkan atau performa apa lagi yang harus ditambahkan Bu Leli agar pembelajaran nanti bisa lebih berkualitas begitu? Ya, itu saya akan berkolaborasi dengan rekan guru Pak, menanyakan tentang strategi, kemudian metode, media yang cocok untuk saya terapkan, ya kan. Kemudian pembelajaran yang saya terapkan juga saya akan meminta bantuan Pak kepada mereka jika saya membutuhkan tenaga maupun ide untuk meningkatkan performa saya. Dengan kata lain kita belajarlah dengan yang lebih senior begitu.
Oke, betul Bu, betul Iya. sekali Bu, itu ide yang sangat bagus sekali. Semoga kedepannya Bu Leli menjadi guru yang handal, yang berkualitas untuk anak-anak. Seperti itu Bu Leli. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Semoga kita sama-sama jadi guru yang sukses semua ya, Amin, Pak. amin, Iya. amin. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Leli, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Tadi Pak Ivan sudah melakukan kegiatan coaching ya Oke, dengan Bu Leli tadi. Saya amati tadi kelihatannya tentang masalah pembelajaran gitu. Nggih, Pak. Pembelajaran yang pembelajaran di kelas. menarik sehingga bisa menarik tadi sudah menemukan dari kegiatan coaching tadi Pak Ivan, bagaimana performa Pak Ivan tadi ketika Pak Ivan tadi terutama dalam kompetensi membanggakan aktif tadi, bagaimana performa? Oke, Pak. Saya rasa menurut saya sudah bisa mendengarkan aktif, ya Pak. Terlihat dari sikap Bu Leli yang tidak kebingungan ketika memberikan pernyataan yang saya tangkap ya Pak. Iya. Pak Bu Leli mengiyakan ketika saya memberikan pertanyaan berbobot juga, dan Bu Leli juga memberikan ide-ide kreatifnya terhadap solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya Pak. Oh ya, baik Pak Ivan. Jadi dari hasil pengamatan saya sebagai observer tadi ya Pak, Oke. itu juga menurut saya itu juga jenengan itu sudah menerapkan kompetensi yang tadi, sudah meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif. Selain itu juga jenengan tadi sudah saya lihat itu sudah memberikan pertanyaan pemantik yang sesuai, sehingga tadi itu kompetensi present itu juga sudah jenengan lakukan, Ya. sudah terpenuhi. Kemudian kompetensi itu tadi ya, kompetensi present itu terpenuhi. Kemudian bisa dilihat dari Pak Ivan tadi sudah fokus ya, ketika coach itu menceritakan permasalahannya. Jadi selanjutnya bagaimana rencana Pak Ivan setelah melakukan kegiatan ini tadi? Rencana saya nanti Pak Iwan, jadi saya akan memperbanyak referensi saya, bagaimana menjadi coach yang baik. Saya mungkin nanti akan berlatih sehingga harapannya ke depan saya tidak hanya menjadi coach bagi rekan sama guru, tapi juga menjadi coach bagi anak didik, bagi murid, bahkan nanti menjadi coach dari orang-orang di rumah kan juga bisa. Seperti itu Pak Iwan. Ya, ide yang bagus Pak Ivan. Nah, kira-kira kapan Pak Ivan itu melaksanakan rencana tadi yang tersebut? Saya akan melaksanakan mungkin nanti secara bertahap Pak Iwan, jadi tidak langsung brel gitu bukan Pak. Jadi tentunya saya sangat membutuhkan peran Pak Iwan untuk mengevaluasi, untuk merefleksi rencana saya sehingga akan menjadi lebih baik ke depannya dalam kegiatan coaching ini Pak. Ya. Baik Pak Ivan, jadi dari hasil pengamatan tadi yang sudah saya catat tadi ya, itu Pak Ivan itu sudah bagus dalam kegiatan coaching tadi, sudah memenuhi alur tirta, sudah memenuhi, kemudian kompetensi-kompetensi tadi yang 3 tadi juga sudah terpenuhi, bagus. Sebagai penutup dari kegiatan ini, apa yang sudah Pak Ivan dapatkan dari proses ini tadi? Yang sudah saya dapatkan dari proses ini tadi Pak Iwan, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga Pak Iwan. Ya. Dari coaching ini dengan Bu Leli tadi saya mendapatkan pengalaman yang berharga dengan Pak Iwan juga, dan kegiatan ini bisa menjadi suatu acuan bagi saya agar bisa meningkatkan keterampilan dalam saya menjadi coaching Pak. Oh ya, bagus Pak. Jadi terima kasih Pak atas waktunya sudah mau berbagi dengan saya sebagai supervisor Pak Iwan, dan tadi sudah bisa meningkatkan pengalaman kita semua. Semoga kita nanti bisa menjadi guru yang benar-benar baik, yang bisa meningkatkan media pembelajaran sehingga menarik bagi murid tadi, kemudian bisa menyelesaikan masalah dengan teknik coaching tadi. Iya Pak, amin. Semoga kita menjadi guru dari agen of change, agen perubahan. Amin. Terima kasih. Sama-sama Pak Iwan.